Deklarasi iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom! Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana pencurahan Roh Kudus sedang terjadi dan terus mengalir di rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Mari dengan segenap hatimu, come on, nyanyikan pujian buat Raja di atas segala raja. Come on, just sing it out. Pujian dan hormat, kemuliaan, kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Kami berikan pujian, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Bagi Dia segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Kami nyatakan surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau
kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Hanya bagi Yesus. Dan segala bangsa Ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi menyatakan, surga bumi menyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung ya Tuhan, karena kami punya Yesus, Allah yang kekal perkasa dalam hidup kami. Bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Mari dengan segenap iman, come on. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, amin. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu, come on. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Kami puji Engkau Tuhan. Puji Allah yang kekal. Yes Lord. Dan perbuatan-Mu Ajaib dan besar. puji Allah yang kekal. Surga bumi, Nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. kami tinggikan Engkau Tuhan. Kerajaan-Mu kekal Come on. selamanya. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kemuliaan-Mu dan Setiap lutut, setiap lidah akan mengagungkan Yesus. tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Yesus, Yesus yang kekal. Kami angkat tangan kami sama-sama ya Tuhan. Ini deklarasi iman kami, para penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi, come on. Surga Bumi nyatakan segala kemuliaan, segala hormat hanya buat Yesus Allah kami yang kekal. Menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal. Kami berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus, satu-satunya Allah Raja yang kekal dalam hidup kita. We worship you Lord God. We worship you Lord Jesus. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mati buat kami, bangkit dan naik ke surga. Engkau buktikan kesetiaan-Mu lewat Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kerinduan kami cuma ada dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan nyanyian kami buat Engkau Yesus yang kami sayang. Thank you Lord. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawak syaron ku cinta. Thank you Lord God. Kaulah Raja
sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam goncang nada. Amin. Ku sembah Kau dalam goncang nada. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Allah mulia mawar syarun, ku cinta Engkau Raja dalam hidup kami. Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Tuhan. Kau sahabatku, Thank you Lord, thank you Lord. terindah, termanis Engkau bagiku. Kami angkat tangan kami sama-sama Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau dalam goncang kebenaran.
kerinduan kami. Dengar setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Yang kami tahu gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku Sembah Kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. dalam roh dan Ku sembah Kau dalam roh dan benar. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun jua, tak seorang pun. We know Lord, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Yesus, nama-Nya atas segala nama yang memegang kendali seluruh kehidupan kami Tuhan. We believe in You Lord God. Ketakutan tak lagi berkuasa, kekhawatiran tak lagi berkuasa. Hanya Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kami. Come on, shout! Come on, sabiakan tanganmu tinggi, just sing it out. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Come on, just sing it out. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Kalau Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagimu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. One more time, come on, just sing it out. Tiada yang mustahil dan tiada yang Roh Allah turut bekerja. We believe, Lord God, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh-Mu yang bekerja, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh-Mu, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara setiap kita orang-orang percaya hanya di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga?
Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastit. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa.
Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya. Tekan lagi. Digoncang-goncang. Masih turun, tambahi lagi beras. Digoncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku
Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Cornelius
di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali
karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Udiyalah basyara kana matakara walawan. Ralala bara 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 bara. Oh ralala bara 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 bara. Udiyalah bara bara bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan saat ini kepada kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau sudah diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni.
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh bala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Aba, Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.